Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah atas kehadirat serta limpahan hidayah sehingga kita bisa bertemu pada kegiatan penyampaian materi dari kelompok 5. Selanjutnya, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari nanti kelak. Kami dari kelompok 5 izinkan menyampaikan materi tentang idealisme dan realisme, kemudian materialisme dan pragmatisme. Makalah dan PPT PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, Abdul Hafid, kemudian Ibu Siti Muslihah, kemudian selanjutnya Ibu Lisna Siti Nur Latifah, dan yang terakhir Bapak Rosid Kurniawan. Materi pertama, izinkan saya menyampaikan materi tentang idealisme dan realisme. Idealisme dan realisme. Overview, idealisme dan realisme, yaitu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang idealisme dan realisme memiliki peran penting dalam bentuk cara berpikir dan bertindak baik bagi pendidik maupun siswa. Idealisme menekankan pada nilai-nilai ide dan tujuan, sedangkan realisme lebih mengutamakan kenyataan dan fakta yang dapat diobservasi. Kemudian pembahasannya pengertian karakteristik, jenis-jenis, tokoh, implementasi, pengaruh, dan tantangan. Pengertian, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal, mind atau jiwa, selfs, dan bukan benda material dan kekuatan. Sedangkan realisme dalam arti umum berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Karakteristik idealisme. Yang pertama ada fokus pada ide dan nilai, optimisme dan harapan, peran aktif individu, transendensi, kemudian kritik terhadap realitas material. Sedangkan karakteristik realisme, fokus pada realitas nyata, pragmatisme, skeptisisme terhadap idealisme, kedudukan manusia dalam realitas, dan analisis situasi. Jenis-jenis aliran idealisme. Yang pertama ada idealisme subjektif, berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide itu sendiri. Selanjutnya idealisme objektif, yaitu idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Selanjutnya idealisme rasionalitas, beranggapan bahwa jiwa dan akal pikiran manusia. Hakikat manusia adalah kesanggupannya untuk berpikir. Selanjutnya, jenis-jenis aliran idealisme. Idealisme yang etis, beranggapan bahwa jiwa adalah akal yang praktis, akal teoritis, dan yang etis. Dan idealisme yang aites, selanjutnya idealisme yang aestetis. Idealisme ini menyatakan bahwa kenyataan adalah sebagai hasil dari seni dalam arti sepenuhnya. Dan selanjutnya idealisme religius, dalam pandangannya tentang kenyataan ini didasarkan atas ajaran agama. Selanjutnya jenis-jenis aliran realisme. Yang pertama, realisme rasional, memandang bahwa dunia materi adalah nyata dan berada di luar pikiran yang mengamatinya. Terdiri dari realisme klasik dan realisme religius. Selanjutnya, realisme natural ilmiah, yaitu memandang bahwa dunia yang kita amati bukan hasil kreasi akal manusia, melainkan dunia sebagaimana adanya. Kemudian selanjutnya, tokoh-tokoh idealisme dan realisme. Yang pertama ada G.W.F. Hegel, yaitu tokoh idealisme. Tema filsafat Hegel adalah ide mutlak. Semua pemikirannya tidak terlepas dari ide mutlak, baik berkenaan dari sistemnya, proses dialektiknya. Selanjutnya, Plato. Idealisme berkaitan dengan kebenaran tertinggi dengan doktrin yang
terkenal dengan istilah ide Plato mengemukakan bahwa dunia ini tetap dan jenisnya satu, sedangkan ide tertinggi adalah kebaikan. Selanjutnya, tokoh realisme, yaitu Aristoteles. Ia mengembangkan gagasan bahwa sementara gagasan-gagasan mungkin penting bagi diri mereka sendiri, pembelajaran yang utama tentang materi mengantarkan kita pada gagasan-gagasan yang jelas yang lebih baik. Kemudian tokoh yang keempat yaitu tokoh realisme, Broudy. Pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang mendasar dan hak yang dasar bagi manusia dan kewajiban penting bagi semua masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilahirkan dengan pendidikan yang baik. Selanjutnya, implementasi idealisme dalam pendidikan. Soal akan dibacakan oleh Ibu Siti Muslihah. Kepada Ibu Siti Muslihah, kami persilahkan. Cek, Ibu. Mungkin akan saya lanjutkan nih, sedikit. Dalam proses pendidikan, kaum idealis menginginkan agar pendidikan jangan hanya merupakan masalah pengembangan atau menumbuh kembangkan, melainkan harus digerakkan ke arah tujuan. Idealisme memaparkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan tanggung jawab antara guru dengan siswa, melatih keterampilan berpikir siswa, serta pemberian teladan dalam hal pengetahuan nilai dan moral. Dalam pembelajaran idealisme menghendaki diaplikasikannya strategi penemuan melalui tanya jawab dan berpikir edukatif. Implementasi aliran idealisme dalam realisme dalam pendidikan. Menurut realisme, kemampuan dasar dalam proses kependidikan yang dialami lebih ditentukan perkembangannya oleh pendidikan atau lingkungan sekitar. Karena empiris pengalaman pada hakikatnya yang membentuk manusia. Dalam hubungan dengan pendidikan, pendidikan harus universal, seragam, dimulai sejak pendidikan yang paling rendah dan merupakan suatu kewajiban. Kaum realis menyatakan kebudayaan adalah tugas besar pertama dari pendidikan. Selanjutnya, pengaruh penerapan idealisme dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, fokus pada nilai dan prinsip. Yang kedua, ada pendekatan holistik. Yang ketiga, ada diskusi dan refleksi. Yang keempat, ada pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pengaruh penerapan realisme dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, ada fokus pada praktik dan keterampilan. Kemudian yang kedua, pembelajaran kontekstual. Kemudian yang ketiga, analisis kasus dan problem solving. Yang keempat, evaluasi berbasis kinerja. Selanjutnya, pengaruh terhadap pembelajaran. Yang pertama, berpengaruh kepada motivasi siswa. Idealisme dapat meningkatkan motivasi siswa, sedangkan pendekatan realistis meningkatkan motivasi dengan relevansi materi pembelajaran. Kemudian kemandirian belajar. Kedua pendekatan mendukung kemandirian, tetapi idealisme lebih fokus pada pengembangan karakter. Sementara realisme menekankan kemampuan praktis dan pemecahan masalah. Selanjutnya, interaksi sosial. Idealisme mendorong kolaborasi dan diskusi, sedangkan realisme lebih menekankan kerja tim dalam konteks tugas-tugas praktis dan proyek. Selanjutnya, tantangan dalam mengintegrasikan idealisme. Yang pertama, ada keterbatasan sumber daya. Yang kedua, kurangnya pelatihan guru. Yang ketiga, persepsi masyarakat. Yang keempat, kurangnya kesadaran tentang pentingnya nilai. Kemudian tantangan dalam mengintegrasikan realisme. Yang pertama, sistem penilaian yang kaku. Yang kedua, keterbatasan dalam pengalaman praktis. Yang ketiga, ketidakcocokan kurikulum. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Kesimpulannya, idealisme adalah suatu aliran filsafat yang berpandangan bahwa dunia, ide, dan gagasan merupakan hakikat dari realitas. Realitas sesungguhnya tidak terdapat pada objek materi, tetapi terdapat dalam alam pikiran. Selanjutnya, bangunan filsafat tersebut membentuk sebuah pemahaman bahwa pendidikan dikonstruk berdasarkan ide-ide yang bersifat abstrak yang lebih mengedepankan akal, pikiran, dan moral. Selanjutnya, realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai sesuatu yang nyata dan penting untuk kita kenal dengan mempergunakan inteligensi.
Pengaruh aliran realisme dalam pendidikan, kemampuan dasar dalam proses pendidikan yang dialami lebih ditentukan perkembangannya oleh pendidikan atau lingkungan sekitar. Kemudian saran. Seorang pendidik harus mempunyai bekal filsafah dan memperkaya dengan teori-teori pembelajaran. Sedangkan pendidikan dalam realisme dan idealisme kerap identik sebagai upaya pelaksanaan psikologi behavioristik ke dalam ruang pengajaran. Kemudian diperlukannya paradigma baru pendidikan yang menarik dan memanfaatkan potensi siswa yang berdasarkan dengan pengalaman. Kemudian untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Bapak Rosyid Kurniawan tentang materialisme dan pragmatisme. Kepada Bapak Rosyid kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rosyid Kurniawan. Izin mempresentasikan materi tentang materialisme dan pragmatisme. Sama, ini disusun oleh kami berempat, Bu Siti, Bu Lisna, Pak Abdul Hafid, dan saya sendiri, Rosyid Kurniawan. Silahkan. Berikutnya. Ini overview yang kami buat, ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Next. Pendahuluan, pendidikan menjadi elemen kunci bagi generasi muda, berupa keterampilan dan pengetahuan untuk menghadapi tantangan masa depan. Teori materialisme muncul bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti astronomi dan matematika. Materialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah materi atau kebendaan. Sedangkan pragmatisme berpendapat bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar. Next. Selanjutnya, ini pembahasan pengertian materialisme dan pragmatisme, perkembangan pragmatisme, karakteristiknya, implementasinya, macam-macam, dan aliran materialisme. Ya, berikutnya. Pengertian materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan. Dalam filsafat, materialisme menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Kemudian pengertian pragmatisme. Pragmatisme artinya ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat, suatu teori atau hipotesis ya. Dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Berikutnya, perkembangan pragmatisme. Pada awalnya, pragmatisme merupakan suatu usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat dapat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia. Kemudian falsafah ini merupakan falsafah di antara ide tradisional mengenai realitas dan model mengenai nihilisme dan irasionalisme. Yang ketiga, dalam usahanya untuk memecahkan masalah-masalah sebentar. Dalam usahanya untuk memecahkan masalah-masalah metafisik yang selalu menjadi pergunjingan berbagai filosofi, itulah pragmatisme merupakan suatu metode yang spesifik, yaitu dengan mencari konsekuensi praktis dari setiap konsep atau gagasan dan pendirian yang dianut masing-masing pihak. Berikutnya, karakteristik materialisme. Semua ilmu sains dan lainnya ditinjau dari dasar fenomena materi yang berhubungan dengan kausal atau sebab akibat. Jadi semua sains merupakan cabang dari sains mekanika. Dua, apa yang dikatakan jiwa, mind, dan segala kegiatan-kegiatannya, berpikir, memahami, adalah merupakan suatu gerakan yang kompleks dari otak, sistem urat saraf,
atau organ-organ jasmani dan lainnya. 3. Semua fenomena sosial maupun fenomena psikologis adalah merupakan bentuk-bentuk tersembunyi dari realitas fisik. Hubungan-hubungannya dapat berubah secara kausal. Kemudian, implementasi aliran naturalisme dalam dunia pendidikan. Monggo bisa dilanjutkan oleh Bu Lisna. Insya Allah ini terakhir. Monggo, Bu Lisna. Atau saya lanjutkan lebih dahulu. Implementasi dari materialisme adalah mengajarkan bahwa pada dasarnya hanya benda yang menjadi saya ulangi, materialisme mengajarkan bahwa pada dasarnya hanya benda yang menjadi sebuah dampak yang dihasilkan dari unsur kimia. Materialisme merujuk pada cara manusia berada di dunia, mengingat kenyataan bahwa manusia aktif berjuang menghadapi realitas sekitarnya. Kalau Berikutnya, itu ada Bu Lisna, Pak Rosid. Bu Lisna, monggo silahkan. Nanti kesimpulan dari Bu Siti Muslihah nggih. Ya. Monggo Bu Lisna dilanjutkan. Berarti yang implementasi filsafat materialisme ya, Pak? Ya, Ya, monggo Bu. silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan presentasinya. Implementasi filsafat materialisme dalam kurikulum pendidikan abad ke-21 melibatkan pengembangan materi pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Dengan demikian, maka diharapkan kurikulum di sekolah tidak hanya memusatkan pembelajaran pada teori semata, melainkan juga memanfaatkan strategi pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan makna yang lebih nyata dan relevan bagi peserta didik. Selanjutnya, macam-macam materialisme. Pertama yaitu materialisme rasional lirik, yaitu seluruh realitas dapat dimengerti berdasarkan ukuran dan bilangan. Yang kedua yaitu materialisme mitis atau biologis, yaitu peristiwa-peristiwa material terdapat misteri yang mengungguli manusia. Yang ketiga yaitu materialisme dialektik, yaitu realitas seluruhnya terdiri dari materi. Yang keempat yaitu materialisme parsial, yang artinya sesuatu yang material tidak terdapat karakteristik khusus unsur imaterial atau formal. Yang kelima yaitu materialisme antropologis, yang artinya jiwa itu tidak ada karena yang dinamakan jiwa pada dasarnya hanyalah materi atau perubahan-perubahan fisik kimiawi materi. Selanjutnya, aliran-aliran materialisme. Yang pertama yaitu materialisme lama. Yang artinya aliran ini berpendapat bahwa alam adalah unsur yang terbentuk dari atom materi yang berada sendiri dan bergerak. Yang kedua yaitu materialisme modern. Yang artinya aliran ini berpendapat bahwa alam universe merupakan kesatuan material yang tak terbatas. Segala materi dan energi selalu ada dan akan tetap ada. Yang ketiga yaitu materialisme dialektis atau historis, yang artinya aliran atau ajaran dari Karl Marx 1818 sampai 1883, sehingga aliran ini juga sering disebut dengan aliran Marxisme. Selanjutnya, kesimpulan dari semuanya yaitu filsafat Bu, materialisme kesimpulan dari Bu Siti Muslihah sekaligus penutupan nggih. Iya, mohon maaf. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kesimpulan, filsafat materialisme meyakini bahwa materi memiliki keberadaan yang lebih mendasar dibandingkan segala hal lainnya. Implementasi filsafat materialisme dalam kurikulum pendidikan abad ke-21 melibatkan pengembangan materi pembelajaran yang lebih relevan dan dengan kebutuhan dunia nyata. Materialisme mendorong pengembangan keterampilan kritis,
dan analitis yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya praktik, pengalaman, dan konsekuensi dalam menentukan kebenaran dan nilai, serta filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Terima kasih. Itu adalah presentasi yang dilakukan oleh kami dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberi tugas ini sehingga kita dapat belajar lebih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.